Halo semuanya, balik lagi di podcast yang sangat amat tercinta ini. Tentunya bersama saya Irfan Al-Hakim, membahas hal-hal konyol, hal-hal lucu, tapi tidak penting. Yang penting mah di sini lucu aja gitu. Masalah pembahasannya berbobot atau enggak, yang penting dibahas aja. Kayak sekarang ini di episode ketiga ini, saya tidak tahu sebenarnya mau membahas apa. Ya karena saya tidak ada kegiatan makanya bikin podcast. Biar mengisi waktu kekosongan. Ya tentunya saya masih sendiri. Karena tidak ada partner, belum ada ya. Mungkin ya saya tidak perlu promosi ya, karena tentunya podcast ini juga sudah banyak yang tahu gitu. Nggak perlulah saya ngajak gitu kan. Ya kalau yang mau mah datang aja, nanti bikin podcast. Ya sebenarnya tuh saya mau bahas ada hal lucu menurut saya kemarin, cukup lucu sih. Karena apa ya, ini tuh diulang lagi masih tetap lucu gitu. Itu apa? Itu kasus narkoba yang menyangkut atau membawa nama Young Lex. Kemarin sempat ada berita kalau ya kemarin-kemarinnya lagi gitu, sempat ada berita kalau si Ardhito Pramono itu kena kasus narkoba gitu kan katanya. Terus disangkut pautkan atau apa, kayak di istilahnya yang like tuh dibawa-bawa gitu, kayak Ardhito nggak tatoan tapi narkoba, yang like tatoan tapi tidak narkoba. Terus ada sempat trending juga, nggak trending sih, kayak rame gitu di Twitter. Yakin nggak narkoba apa belum ketangkep gitu ya. Cuk, wih. Orangnya sampai kesel kemarin, sampai marah-marah di Instagram, sampai live saya lihat live terus diupload di IG TV. Nggak, kalau kenapa harus yang like gitu? Artis yang tatoan kan bukan yang like doang. Kenapa? Why? Kenapa yang like? Misal yang lain gitu, siapa public figure, Sergio Ramos atau Neymar gitu, Lionel Messi, kenapa yang like? Heran saya. Terus sempat kemarin lagi ada kan Jeffrey Nicole juga sempat ketangkap gitu. Terus Jeffrey Nicole nggak tatoan tapi narkoba, yang like tatoan tapi tidak narkoba gitu. Yang like lagi yang di ya netizen pada gitu pasti karena ya Ardhito sama Jeffrey Nicole ya ganteng gitu. Ya kalau yang like ganteng pasti anda tidak akan melakukan itu kepada yang like. Ya dengarkan saya. Ini kasihan yang like ini, nggak tahu apa-apa. Misal nih pagi-pagi gitu, lagi main sama anaknya gitu kan, lagi main gitu, tiba-tiba notif HP rame. Ada apa ini, kok notifku rame sekali, mentionku di mana-mana gitu kan. Terus namaku trending di Twitter gitu kan. Wah, nggak tahu apa-apa, lagi main sama anaknya, tiba-tiba dibawa-bawa karena kasus narkoba orang lain yang tentu tidak ada terkaitannya dengan orang tersebut gitu. Tentu emosi.
Kalau ya emang ya yang like sempat bilang kalau sekali 2 kali ya gak masalah gitu kalau buat candaan. Tapi kalau sekali 2 kali sama dengan 3, oke. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. 12 ya. Iya 12. Ya kan? 12 kali 2 sama dengan 24. Enggak bercanda. Nah, ya kalau sekali 2 kali mah ya santai gitu. Ya kalau sampai terus-terusan berkali-kali ya kesal juga gitu kan. Setiap ada masalah kayak gitu yang like yang dibawa-bawa. Yang like lagi gitu kan. Kasihan gitu kan. Jadi dari itu bisa disimpulkan, asik. Saya selalu menyimpulkan ya, kayaknya bisa disimpulkan bahwa stigma-stigma di masyarakat itu masih banyak stigma yang ngira apa gimana ya ngomongnya. Pokoknya masih banyak stigma dari masyarakat kalau orang yang bertato itu nakal gitu, berandalan gitu kan. Ya memang yang memang ya sebagian gitu. Ya memang sebagian, tapi kan tidak semuanya. Ada yang orang masang tato itu memang dia seniman gitu kan, suka seni. Bukan berandalan, bukan semua tatoan itu kayak bukan anak pang, bukan. Ya mungkin yang like digituin karena dia udah tatoan gak good looking gitu kan. Coba aja yang siapa Biowan itu ganteng tapi tatoan gak ada yang gituin. Gak ada nih Biowan tatoan narkoba gitu, gak ada kan. Yang like pasti, yang like lagi. Jadi kasihan men gitu. Orang gak tahu apa-apa dibawa-bawa emosi. Balik lagi ke tadi, stigma dari masyarakat itu masih banyak yang ngira kalau ya berpendapat gitu kalau orang yang bertatoan pasti orang nakal. Padahal kan di luar negeri itu ya, susah. Ya intinya di Indonesia mungkin orang-orang berpikiran kayak gitu karena di Indonesia ini mayoritas Muslim gitu ya, dan emang di agama Islam ini kan nggak diperbolehkan bertatoan, makanya orang-orang atau masih berpikiran kayak gitu. Ya tapi kan yang like yang saya tahu kan bukan Muslim gitu kan. Terserah dia dong, lagian mau dia tatoan kayak mau narkoba kan ya kan tidak merugikan Anda. Sekali lagi, tidak merugikan para netizen. Tidak. Ya kenapa Anda merasa dirugikan gitu? Kan lagian misal nih Ardito kena kasus narkoba, terus saldo Anda berkurang gitu 100.000 kan enggak juga kan. Justru kalau Anda bandarnya malah kan bertambah saldo Anda. Jadi kalau mending nggak usah diurusin, ya mungkin yang ngurusin tapi ya yang wajar-wajar aja gitu. Nggak sampai ngebawa orang lain kayak tadi ke yang like lah, ke kasihan. Dulu juga sempat ada itu istrinya juga dibawa-bawa gitu, gitu lupa kayaknya ya gitu, nggak ada sangkut pautnya juga dibawa-bawa atau gimana gitu. Kok yang like lagi gitu kan. Terus ini yang like tuh banyak banget kena masalah kayaknya.
Saya jujur saya kurang tahu tentang dia karena saya nggak ngikutin itu maksudnya Instagramnya atau ya kesibukannya nggak ya itulah. Ya lucu aja gitu. Sampai marah-marah ini sih yang ini kabarnya katanya mau ditangkap itu orang-orang yang itu apa ya, bukan orang-orang sih, satu aja sih orangnya mau ditangkap kayak yang dulu gitu kan, para influencer atau youtuber gitu kan nyumbangin kayak 5 juta atau 10 juta buat apa kayak nyumbangin gitu buat yang bisa nanti bisa nemuin dikasih duit segitu, kayak sayembara gitulah. Ini tatoan gak narkoba, kapan yang lagi keciduk? Iya ya di rumahnya nggak ada gayung ya nggak keciduk lah. Ini mau saya bacain. Lo nggak tahu Ardito Bang, jangan biasaan ngejudge dari tampang. Yang ngejudge dari tampang itu Anda ngejudge dari tampang. Anda ngejudge karena si Yonglek ini tatoan. Itu Anda yang ngejudge. Terus lo nggak tahu apa yang udah dia jalani selama hidupnya. Gue bukan normalisasi dia make, tapi kalimat lo toksik banget sumpah. Seberapa yakin lo yang like nggak make apa nggak ketahuan pakai huruf kapital itu yang kata-kata terakhir. Anda yang ngejudge dari tampang itu Anda, kecuali Anda ada bukti, ada tes urinnya yang menyatakan positif, itu Anda baru boleh ngejudge. Yang nggak boleh juga sih sebenarnya kan, karena kan kita nggak punya hak buat ngejudge siapapun gitu. Terus banyak banget yang komen dan saya yakin ini orang pasti di rumah lagi angkrem kayaknya di kamarnya ini, nggak mau keluar. Ini tuh akunnya sempat genta-ganti apa username ini orangnya, tapi foto profilnya tidak ganti gitu kan. Ya ketahuan dong, tetap aja nama Anda ganti. Replay lagi yang kayak gitu. Ya ketangkap lagi gitu kan di SS, di upload di IG-nya yang like ini. Cantik, terlihat seperti anak baik-baik banget, tapi mulutnya sampah. Kalau saya iseng mau saya ladeni gimana ya? Seolah-olah gue make tapi nggak ketahuan. Gila fitnahnya ganas banget. Ya nggak malu ya mbak. Ya mungkin udah takdirnya yang like gitu. Ya gimana kita mau apa? Ya mungkin dengan cara yang itu apa? Ditangkap gitu kan. Kayak dulu Deddy Corbuzier juga pernah gitu. Didatengin langsung orang yang pernah ngehina dia gitu. Didatengin langsung ke rumahnya, nangis orangnya. Bener-bener nangis. Minta ampun, minta maaf. Ya mungkin dari kayak apa? Harus digituin gitu
orang-orang biar nggak ngejudge lagi gitu, nggak ngehujat lagi. Mungkin itu salah satu cara yang bisa dicontoh oleh banyak public figure ketika dapat kayak kritik pedas gitu dari orang-orang. Ini kalau didatengin lagi atau dibawa ke kantor polisi kan, ya orang-orang kan mikir 3 kali gitu kan buat komen. Wah, ini aman gak ya gitu. Ini aman gak ya gitu. Sampai detik ini pun saya masih berpikir saya bikin podcast ini tuh aman atau tidak. Saya takutnya setelah saya bikin podcast ini tiba-tiba orang datang gitu. Setelah video saya syuting gitu, yang nonton baru 2 putaran gitu, ada yang ngetek rumah saya. Ini dengan siapa? Dengan Irfan, Pak. Ikut kami sekarang gitu kan. Dimasukin pick up gue. Jadi tapi sepertinya tidak gitu kan, karena saya kan berkata-kata sopan, berkata-kata baik gitu kan. Saya emang nggak pernah gitu ngomong kasar, ngomong kotor gitu, nggak pernah. Jadi ya itu aja bisa dijadiin pelajaran buat semuanya, kalau berhati-hatilah dalam berkata atau ya yang mengetik ya, tapi kan pasti Anda baca gitu sebelum Anda ngetik. Sambil Anda ngetik pasti kan baca gitu di dalam hati kan. Jadi hati-hati lagi gitu. Kalau kata Alia mah, doa adalah ucapan. Doa nggak harus ucapan, doa dalam hati bisa. Doa ditulis juga bisa. Ya berarti Alia salah ya. Alia pernah salah sekali, tidak selalu benar ya. Ya kenapa ke Alia ini? Ini kan topiknya ini sih yang like. Oke, mungkin sampai di sini aja. Walaupun baru 17 menit gitu, tapi kan saya sendiri gitu kan. Tidak ada yang menyauti omongan saya. Saya malas berlama-lama karena lucunya udah habis. Jadi sampai situ aja. Kurang lebihnya saya tidak mau minta maaf. Kurangnya saya minta maaf, lebihnya saya nggak mau minta maaf gitu maksudnya. Akhir kala ya udah, bye bye. Intinya itu ya tadi. Nggak selesai. Intinya nggak ada intinya sih. Pokoknya lucu aja gitu. Kalau nggak lucu ya nggak apa-apa gitu. Komen aja, bang nggak lucu bang. Iya gitu saya jawabin. Bang garing bang. Iya gitu. Komen aja. Saya jawab iya gitu kan. Yang penting kan dibales gitu. Ya udah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.